Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah media pembelajaran berbasis audio visual. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tekanan zat, mata pelajaran kelas 8 IPA. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita ke penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, tekanan zat padat merupakan gaya yang bekerja pada suatu luas bidang. Jika suatu zat padat diberi gaya dari atas, otomatis akan menimbulkan tekanan. Tekanan zat padat dipengaruhi oleh gaya F dan luas bidang A. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, tekanan yang dihasilkan semakin besar pula. Semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Contohnya, ketika berjalan di tanah berlumpur, lebih mudah menggunakan sepatu boot agar tidak masuk tanah lumpur daripada menggunakan sepatu dengan pijak sempit. Yang kedua, kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh kedalaman. Tekanan dapat dia dari gaya pancar yang keluar dari sebuah tabung berlubang yang diisi oleh zat cair. Tekanan pada zat cair yang diam disebut tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, semakin dalam letak suatu titik atau benda dari permukaan zat cair, maka tekanan akan semakin besar. Yang kedua, tekanan hidrostatik ke segala arah memiliki ukuran yang besar. Yang ketiga, tekanan hidrostatik tergantung pada kedalamannya, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Dan yang keempat, tekanan hidrostatik tidak bergantung pada bentuk wadahnya. Yang ketiga, tekanan gas. Tekanan gas ini terjadi karena partikel gas dalam N layer menerima kalor dari pemanasan. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam N layer semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanannya besar pada balon udara. Ketika air dalam N layer ditutup dengan balon karet kemudian dipanaskan, akan buat balon karet mengembang. Tekanan dalam N layer diteruskan sama besar menuju balon, sehingga tekanan dalam balon lebih besar daripada tekanan gas di luar balon yang mengakibatkan balon mengembang. Struktur balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon dikendalikan oleh pilot perubahan temperatur pada udara dalam balon dengan menggunakan pembakar di bawah lubang balon. Yang keempat, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Ilustrasi pengangkutan air masuk ke dalam akar, ilustrasi pengangkutan air dan akar menuju daun, dan ilustrasi pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Air dari dalam tanah diserap oleh rambut akar, kemudian masuk ke sel epidermis melalui osmosis. Selanjutnya air menuju korteks, endodermis, dan resikel. Kemudian air menuju kilam akar, kilam batang, dan kilam daun. Air dimanfaatkan dalam fotosintesis. Di dalam daun, air mengalami penguapan transpirasi. Penggunaan air oleh daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air dalam kilam sehingga air di dalam akar dapat naik ke daun. Semua bagian tumbuhan memerlukan nutrisi. Nutrisi tumbuhan berupa gula dan asam. Nutrisi tumbuhan berupa gula dan asam amino hasil fotosintesis yang diedarkan jaringan polem. Pengangkutan hasil fotosintesis dimulai dari daun, daerah berkonsentrasi gula tinggi, menuju ke seluruh tubuh, daerah konsentrasi gula rendah, dengan bantuan sirkulasi air yang mengalir melalui xilem dan phloem. Yang kelima, berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Begitu pula tekanan darah pada aorta sama dengan tekanan pada arteri atau pembuluh nadi pada lengan atas. Tekanan pada pembuluh darah berprinsip kerja seperti hukum Pascal.
Ketika jantung memompa darah, darah mendapatkan dorongan sehingga dapat mengalir melalui pembuluh darah, kemudian memberi dorongan pada pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Bila kehilangan darah karena kecelakaan atau penyakit, tekanan darah akan kehilangan sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel seluruh tubuh. Akibatnya sel-sel akan mati karena tidak mendapat oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dalam pembuluh nadi atau arteri yang terdapat di lengan atas. Tekanan darah orang normal sekitar 120 atau 80, menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. 80 angka menunjukkan hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi lagi. Baiklah teman-teman sekalian, kalian kan sudah melihat bagaimana proses terjadinya tekanan zat. Semoga kita bisa dapat memahami bersama. Dengan adanya naskah video ini, semoga kita semua bisa memahami dan menambah pengetahuan kita lebih jauh dari sebelumnya. Demikian dari kelompok kami, kelompok 9, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.